Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'du. Failah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Ana ususan ila arwahi jami'il kubur in ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. Ana ususan ila arwahi jami'a asatidatina wa muallimina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal an. Ana ususan ila ruhi murabi arwahina wa syaikhi masyayina ani asyaikh al-muallim Muhammad Syafi'i Hadzami bin Muhammad Shalih Raidi wa ila ruhi usaidina ani al-ustad Ki Ahmad Rifai Arifin Qasad Mansur wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa jami'i man sabaquna bil imani wal mamat. Wa naususan ila arwahi muallifi hadhil kutub al-maghra fi hadzal mahdi syarif ani madan al-mahbub al-mad al-asri dar al-hikam. Wa naususan ila ruhi al-matin ani sahib al-matan al-imam ibn Athaillah Sakandari wa syari ani sahib syara ani al-imam Abdul Majid Asy-Syarnubi biniyatil qabul tamami kulli sulwana ila kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pengajian kita yaitu Syarah Hikam, dan kita memasuki hikmah yang ketiga. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisa wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Sawabiqul himam la takhriku aswarul aqdar. Sawabiqul himam, sawabik hal-hal yang unggul, al-himam dari cita-cita. Asalnya al-himamus sawabik, cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi gitu ya, berarti tekad yang kuat. La tahriku, itu tidak bisa merobek aswarul aqdar, pagar-pagar takdir Allah. Jadi ketika bicara al-himmah, semangat, cita-cita itu dibagi dua. Ada al-himmah ghairus sabiqah, himmah yang tidak kuat, artinya tekad yang biasa-biasa saja. Ada al-himmah as-sabiqah, yaitu tekad yang sangat kuat. Di sini musannif bilang al-himmatus sabiqah atau al-himam as-sawabik, tekad yang kuat saja tidak mampu merobek pagar-pagar takdir Allah. Apalagi al-himmah ghair as-sabiqah, himmah cita-cita yang lemah gitu. Cita-cita yang tinggi aja tetap tidak bisa merobek pagar takdir, artinya segala sesuatu tetap terjadi sesuai takdir Allah. Takdir Allah di atas segalanya. Kita baca hikmah ini penjelasannya dikit ya. Hadhil hikmatu kata'lil lima qablaha wa tawti'atun lima ba'daha. Hikmah ini, sawabiqul himam la tahriku aswarul aqdar, itu seperti ta'lil, alasan lima qablaha bagi hikmah yang sebelumnya. Jadi alasan bagi hikmah yang kedua yaitu ucapan musannif iradatuka tajrid ma iqamatil iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma iqamatil iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi hikmah yang ketiga merupakan alasan bagi hikmah yang pertama. Artinya betapapun keinginan kamu sangat kuat, tekad kamu menggebu-gebu, berapi-api, kamu ingin pindah dari makom asbab ke makom tajrid, itu tetap yang berbicara nanti adalah takdir Allah, yang menentukan takdir Allah.
betapapun kuatnya, betapapun inginnya kamu, tetapi tetap yang berbicara, yang menentukan adalah takdir Allah. Kalau memang Allah takdirkan kamu di maqam asbab, ya berarti kamu di maqam asbab. Begitu juga ketika kamu punya keinginan untuk turun dari maqam tajrid ke maqam asbab, maka tetap yang berlaku, yang menentukan adalah takdir Allah. Kalau memang Allah takdir kamu berada pada maqam tajrid, maka ya sebaiknya kamu di maqam tajrid. Wa tauti'atun lima ba'daha. Hikmah ini juga bisa menjadi tauti'ah, pijakan. Pijakan untuk melangkah lima ba'da kepada hikmah yang sesudahnya. Hikmah yang sesudahnya nanti kita akan baca, yaitu arih nafsaka minat tadbir fa maqama bi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Sekarang kita baca penjelasannya. Yani mandaki musannif al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, anna maqadarullah fil azali la takhriku aswarahu al-muhitata bihi fadlan an antasila ilaihi sawabikul himam ay al-himamus sawabiqu. Anna maqadarullah fil azal, bahwasanya segala sesuatu yang Allah takdirkan pada zaman azali, zaman yang hanya ada Allah, ya. Jadi takdir-takdir ketetapan Allah yang Allah sudah tetapkan pada zaman azali, la tahriku aswarahul muhitata bihi fadlan an antasila ilaihi sawabikul himam. Nah, terhadap takdir Allah yang Allah sudah tetapkan pada zaman azali, nah itu as-sawabikul himam atau al-himam as-sawabik, tekad cita-cita yang tinggi itu tidak akan mampu merobek aswarahu, pagar-pagar takdir, al-muhitata bihi, yang melingkari, yang mengelilingi takdir. Merobeknya aja nggak bisa. Fadlan an antasila ilaihi, apalagi lebih-lebih untuk sampai kepadanya, kepada tembok yang tinggi tadi. Merobeknya saja nggak bisa, apalagi kalau harus sampai ke tembok takdir yang tinggi tadi. Nah itu al-himam as-sawabik atau al-himma as-sabiqah, cita-cita yang tinggi, tetap dia akan tunduk pada takdir Allah. Gitu. Apa sih al-himam as-sawabik atau al-himma as-sabiqah? Wahia, dan dia al-himam as-sawabik, kuwan nafsil lati tanfailu anha al-asya'u bi iradati Allah ta'ala wa takunu lil wali karamatan wa li ghairi kasahiri wal a'ini ihanatan. Sekarang kita bicara tentang al-himma as-sabiqah. Apa sih al-himma as-sabiqah? Kuwan nafsi, kekuatan jiwa, jadi kekuatan keyakinan, allati tanfailu anha, yang bisa terjadi, anha tersebab keyakinan yang kuat tadi, al-asya, segala sesuatu, bi iradatillahi ta'ala, ya tentu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu namanya al-himma as-sabiqah, yaitu kekuatan keyakinan yang sangat tinggi. Ketika kekuatan keyakinan ini katakanlah diniatkan atau ditujukan kepada sesuatu oleh seseorang, maka sesuatu yang dia inginkan akan terjadi. Nah, itu namanya al-himma as-sabiqah. Landasannya kekuatan keyakinan, keyakinan yang kuat. Tetapi itu tidak akan terjadi kecuali bi iradatillah wa bi idzni, dengan kehendak Allah dan iradah Allah. Wa takunu lil wali karamatan, dan kekuatan nafas, kekuatan keyakinan tadi, kalau itu terjadi pada wali, karomatan, namanya karomah. Karomah apa itu? Karomah adalah kejadian luar biasa yang Allah tampakkan pada diri para wali. Misalkan seorang wali dengan kekuatan keyakinan dan dia yakin Allah akan menolong dia, dia akan bilang, ya ardu kuni zahaban biiznillah, wahai tanah, jadilah kamu sebongkah emas dan sebongkah berlian. Al-kata waliben kan itu ya, mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian. Jadilah kamu emas dan sebongkah berlian dengan izin Allah. Nah ternyata dengan izin Allah, yang tadinya tanah itu bisa berubah menjadi sebongkah emas dan sebongkah berlian. Hal itu terjadi pada wali, namanya karomah. Nah ini yang disebut al-himmah as-sabiqah atau al-himam as-sawabiq. Dan ini nggak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Artinya kalau Allah nggak izinkan, nggak terjadi. Gitu. Wali ghairi kasahiri wala ini ihanatan. Dan kekuatan
jiwa, kekuatan keyakinan. Bila itu ada pada selain wali, kasahiri seperti tukang sihir, wal aini dan alain ihanatan itu namanya ihanah. Kalau kejadian luar biasa yang terjadi pada wali, pada seorang wali yang sumbernya yang awal adalah karena keyakinan kuat dari wali tadi, dia menginginkan sesuatu, maka sesuatu tadi ya terjadi. Cuma jangan kita lupa dengan izin Allah. Bahkan Nabi Isa sendiri bilang, wa uhyil mauta bi iznillah, dan aku menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Bahkan Nabi Allah Isa alaihissalam bisa membuat tanah lempung, tanah yang lembek dipulung-pulung jadi apa? Jadi bentuk burung, lalu kemudian dengan izin Allah tanah tadi menjadi burung beneran. Dan Nabi Isa sendiri yang bilang bi iznillah atau bi izni, dengan izinku kata Allah. Kembali kemarin di kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang ahli sihir, itu namanya al-himma as-sabiqah, dan itu terjadi karena kuat nafsi, kekuatan keyakinan. Tetapi ketika terjadi pada seorang wali itu namanya karomah. Kalau terjadi pada seorang ahli tukang sihir itu namanya ihanah, artinya Allah hinakan. Misalkan ada seorang tukang sihir dengan kekuatan keyakinannya, dia menghendaki sesuatu apa? Katakanlah dia terbang di atas sapu tuh ya, sapu nyerek, sapu lidi. Karena kekuatannya dia bisa terbang di atas awan, di udara dengan menunggang sapu nyerek, sapu lidi, tapi itu biiznillah. Kalau Allah nggak mengizinkan nggak bisa. Nah, kejadian pada ahli sihir ini disebut ihanah, yaitu kehinaan yang Allah berikan kepada dia. Begitu juga kejadian luar biasa yang terjadi pada al-ain, itu juga ihanah. Artinya ini kehinaan yang Allah berikan kepada al-ain. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa sih al-ain? Kita jelaskan dikit. Al-ain adalah orang-orang tertentu yang dengan kekuatan pandangan matanya itu bisa menimbulkan malapetaka. Kalau kita sering mendengarnya istilah syarrul ain, kejahatan pandangan mata. Tetapi ulama menafsirkan orang-orang tertentu, enggak semua orang punya kedahsyatan pandangan mata seperti itu. Jadi orang-orang tertentu dia punya kekuatan pandangan mata. Nah, ketika pandangan mata itu tertuju kepada sesuatu, maka mempunyai efek. Biasanya efek negatif. Biasanya efek negatif. Misalkan karena dia kesel kepada seseorang yang ngebut, dia liatin aja tuh sambil keyakinan yang mantap mengatakan tabrakan ente atau jatuh ente, ternyata jatuh gitu ya. Tetapi lagi dan lagi itu juga dengan kehendak Allah. Tanpa adanya kehendak Allah maka nggak akan terjadi. Sebagian masyarakat ketakutan syarrul ain. Mereka menggambarkan, waduh, berarti seluruh pandangan mata manusia menghasilkan efek negatif. Lah, jawabannya bukan begitu. Pertama hanya sebagian. Terus kedua, kalau yang saya pahami, terjadi syarrul ain itu hanya pada orang-orang yang dalam hatinya ada dengki, benci kepada sesuatu gitu ya. Contoh begini. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita sebagai orang tua, katakanlah ya, kemudian kita melihat anak-anak kita sudah pada berhasil. Misalkan anak yang pertama, pangkatnya tinggi, kaya. Yang kedua begini, yang ketiga jadi dokter, segala macam, profesor, semuanya berhasil. Kemudian kita suka cerita sama teman-teman, sama tetangga, sama orang-orang, bahkan kepada orang yang baru kita kenal, kita cerita. Bisa jadi tanpa sadar, gitu ya. Begitu orang lain mendengar cerita kita, bisa jadi dia kurang senang. Sehingga dalam hatinya ada sifat dengki. Nah, pada orang-orang tertentu, dari sifat dengki tadi, bisa melalui pandangannya, sehingga apa yang terjadi? Bisa jadi kita mendapat celaka. Misalkan anak kita diberintin dari kerjaan, atau anak kita celaka, nah itu namanya syarrul ain. Gitu ya. Sebagian masyarakat sangat-sangat ketakutan dengan syarrul ain. Waduh, nanti kita dengan kena syarrul ain dong. Tenang ya. Orang mukmin Allah Subhanahu wa taala telah berikan dia jaga, pagar dan perisai. Artinya dengan banyak-banyak kita berdoa mendekatkan diri kepada Allah, kita mohon mudah-mudahan Allah jaga kita dari syarrul ain. Ya tentunya dengan syarat syariat, misalkan banyak sholat, baca surah Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, baca juga ayat kursi, baca juga doa-doa yang lain seperti misalkan a'udzu bikalimatil
a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri kulli ma khalaq, gitu ya. Artinya aku berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tamma, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan. Atau bisa juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmi syai'un fis sama, sesuatu di langit dan seterusnya tidak akan terkena mudarat dengan nama Allah tersebut. Artinya kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari yang namanya fitnah dan musibah syarrul ain. Ya tentu kita juga harus menjaga sikap. Jangan sampai dengan sikap kita karena terlalu bangga dan lupa kepada Allah terhadap keberhasilan yang ada, sehingga menyebabkan orang yang mendengar misalkan muncul rasa iri, rasa dengki dan seterusnya. Jangan kita salahin, dia aja yang enggak benar. Enggak. Artinya tetap di sana kita menjadi sarana, prasarana, bisa jadi hatinya muncul dengki, kemudian terjadi syarrul ain. Ya mudah-mudahan semuanya kita bisa amalkan sebagaimana mestinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang alinea yang kedua, sedikit lagi. Wa fi tashbihul aqdar bi madinatin la aswarun fi siyana wa hifzi ala sabilil makniyah. Wa fi dalam ucapan musannif kata-kata aswarul aqdar. Cita-cita yang kuat tidak akan mampu merobek aswarul aqdar, pagar takdir. Kita bicara tentang pagar takdir. Susunan katanya itu modelnya apa gitu. Apa yang dimaksud dengan pagar takdir? Wa fi dalam ucapan musannif aswarul aqdar, tashbihul aqdar bi madinatin la aswar. Musannif di sini mengumpamakan takdir Allah dengan sebuah kota. Jadi takdir Allah diimajinasikan, diumpamakan seperti sebuah kota. Laha aswarun. Nah, kota tadi dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi sekelilingnya gitu. Nah, tembok-tembok ini fungsinya adalah pisiana untuk menjaga, wal hifzi dan memelihara, ala sabilil makniyah. Kalau dalam ilmu balaghah ini namanya isti'arah bil kinayah atau al-isti'arah al-makniyah gitu. Maksudnya yajibu alaika ayyuhal muridu, wajib atas kamu wahai murid, anta takida annal himama asbabun adiyatun. Bahwasanya himmah, cita-cita, semangat gitu ya. Kalau kemarin kan seorang murid semangat tuh, dia lagi maqam asbab, pengen naik ke maqam tajrid. Ada juga yang model lemah, dari maqam tajrid pengen turun ke maqam asbab. Kita bicara semangat ini ya. Anta takida, kamu yakini annal himama, bahwasanya himam, cita-cita tadi, asbabun adiyah, adalah sarana-sarana yang sifat hukum kebiasaan gitu ya. La ta'thira laha. Nah, himam di sini yang merupakan hanya sarana-sarana kebiasaan itu tidak punya efek baginya. Dia nggak punya taksir. Dia tidak menentukan. Tetap yang menentukan adalah takdir Allah. Kan tadi kita bilang seandainya sihir sekalipun dia tidak akan terjadi kalau Allah tidak kehendaki. Artinya ketika terjadi sihir itu ketika Allah kehendaki baru terjadi. Tapi kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Kita lanjut. Wa mayan syau anha innama huwa biqadaillah ta'ala wa qadari. Dan sesuatu yang muncul anha darinya, dari himma as-sabiqah tadi itu, seperti kekuatan keyakinan seorang wali, kekuatan keyakinan seorang ahli sihir, seorang ain dan seterusnya. Itu innama huwa, yang terjadi dari itu semua, innama huwa, itu hanyalah biqadaillah, semata-mata karena ketetapan Allah, wa qadari, dan takdirnya. Fayakunu indaha la biha, maka fayakunu, maka adalah ya mayan syau'anha, kejadian luar biasa yang terjadi tersebab himmah tadi itu terjadi indaha, bersamaan dengan asbab. Jadi bersamaan dengan asbab, la biha, bukan dengan asbab gitu, atau la biha, bukan dengan himmah tadi itu. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi yang katakanlah luar biasa itu terjadi indaha, bersamaan dengan asbab yang dilakukan oleh orang yang punya keyakinan kuat tadi. La biha, bukan dengan asbab atau dengan himmah, enggak, bukan dengan himmah, tetapi seluruhnya adalah biqadaillah wa qadari, dengan ketetapan Allah dan takdir Allah. Seperti misalkan ketika api membakar kertas, kalau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ditanya siapa yang membakar api, membakar kertas, api apa Allah? Jawabannya Allah. Jangan dijawab kertas, salah. Jawaban yang benar Allah.
Sehingga Ahlussunnah membahasakan terjadi pembakaran kertas indaha, yaitu pada saat bersamaan api disentuhkan ke kertas. La biha, bukan dengan sebab kekuatan yang ada di api kemudian kertas tadi terbakar, bukan. Tetapi yang membakar kertas adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi indaha ay indan nar ay inda ihraqin nar zalikal kirtas, ketika api tadi bersentuhan dengan kertas tersebut. Kesimpulannya, fa iradatuka khilafa ma arada maulaka la tujdi naf'a, maka keinginan kamu yang bertentangan dengan kehendak Allah Tuhanmu, la tujdi naf'a, itu tidak memberikan manfaat. Allah ingin kamu agar ada di maqam asbab, tapi kamu memaksakan diri pindah ke maqam tajrid. Nah ini nggak ada manfaatnya, yang ada rusak semuanya, acak-acakan semua. Atau Allah ingin kamu berada di maqam tajrid, kamu nggak terima, pengen turun ke maqam asbab, ini juga akan acak-acakan semuanya. Bahasa di sini la tujdi naf'a wala tasiraha fil haqiqah, dan tidak ada taksir, artinya keinginan kamu tidak memberikan efek negatif, tidak memberikan efek dan tidak berpengaruh. Tetap yang menentukan adalah takdir Allah fil haqiqati, secara hakikat. Hatta tazunna anna tujibulaka raf'a, hatta sehingga tazunna kamu menyangka annaha, bahwasanya dia keinginan kamu tadi itu tujibulaka menyebabkan bagi kamu raf'a, naik. Sehingga kamu menyangka bahwa keinginan kamu yang kuat untuk naik dari maqam asbab ke tajrid itu tetap lagi dan lagi kita katakan, ketika itu bertentangan dengan kehendak Allah, maka kamu akan menemukan kegagalan, acak-acakan semuanya ketika Allah mendaki kamu berada di maqam asbab. Karena keinginan kamu itu ya tidak memberikan efek, tidak menentukan, tetap yang menentukan adalah qada dan qadar Allah. Sehingga lagi dan lagi jangan sampai kamu menyangka bahwa keinginan kamu itulah yang menyebabkan kamu bisa naik katakanlah ke maqam tajrid misalkan gitu. Alhamdulillah, itu yang bisa kita jelaskan hikmah yang ketiga dari kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan baca hikmah yang keempat, arih nafsaka minat tadbir fama qama bi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa pada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.